Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan pro kontra hasil Pilpres 2024. Walaupun sampai saat ini dari aplikasi Sirekap milik KPU ya, bahwa data yang ada sampai di hari Sabtu 17 Februari 2024 dengan progresnya ini sudah 65,21%. Tetap Prabowo Gibran masih menempati posisi pertama dengan persentase 57,53%. Kemudian Anies dan juga Muhaimin posisinya adalah dengan persentase 24,6%, posisi kedua. Dan terakhir adalah Ganjar dengan Mahfud adalah 17,87%. Ini sudah ada perbaikan, aku lihat dari sistemnya, tetapi dengan adanya sekitar 2.000-an data yang diakui oleh Ketua KPU bahwa mereka mengakui sekitar 2.305 TPS memang ada beberapa kesalahan yang tidak pas. Adalah kesalahannya antara foto yang di-capture pada saat di TPS tersebut, pada saat dengan teknologi AI-nya, ternyata tidak sesuai angkanya. Ini sudah diperbaiki dan aku melihat memang iya, sudah menjadi perhatian nasional, ini semua sudah on the track. Terus juga ada yang tanya, lo kenapa? Kalau sudah diperbaiki, ada angka dari pasangan Anies dan juga Amin, itu turun. Oh, katanya adalah karena ada kesalahan input, terutama dari Provinsi Lampung, yaitu adalah angkanya 3 juta kelebihannya. Oke, akhirnya itu angkanya berkurang. Well, tentunya bagi yang pro dan kontra sebenarnya apapun yang disampaikan dari KPU pasti akan dipelintir untuk mengatakan hal yang sesuai dengan keyakinannya. Misalnya begini, tuh kan bener ada kesalahan, tapi kan kalau kita lihat sekarang ini atau kecurangan gitu, itu kan tidak hanya terjadi hanya di pasangan tertentu saja. Oke, bagaimana dengan respon Mahfud MD, terus juga dengan Anies Baswedan terkait dengan perdebatan di masyarakat? Kita akan coba simak karena ada keterangan dari beliau-beliau ini ya teman-teman ya. Pertama adalah dari Mahfud MD pada saat beliau menghadiri acara bersama Anies Baswedan di pengukuhan guru besar untuk universitas di Indonesia. Mayoritas katanya, aku lihat di sini ada beberapa yang disampaikan sama Pak Mahfud MD. Poin-poinnya adalah yang paling viral saat ini adalah saya pernah bilang memang setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Konteksnya apa pada saat beliau mengatakan tersebut? Sebelum aku sampai kepada poin-poin yang disampaikan Pak Mahfud MD, mayoritas aku lihat dari Pak Mahfud MD agak berbeda dalam memberikan keterangan ini. Pak Mahfud itu lebih banyak membaca skrip, sudah mempersiapkan 3 poin utamanya, dan tidak memberikan ruang untuk wartawan untuk bertanya. Nah, masyarakat berpikir bahwa jarang sekali loh, Pak. Aku baru melihat ini mungkin pertama kali ya, Pak Mahfud MD memberikan keterangan di media massa, nyaris 100% semuanya itu membaca. Apakah ini ada kesan bahwa ada permintaan dari timnya karena merasa tertekan? Sebagian orang menilai bahwa Pak Mahfud MD ini kayaknya tertekan banget deh dengan partai yang mendukungnya. Bahkan ada yang bilang bahwa di beberapa kesempatan di video yang viral antara Mahfud MD dan juga Ganjar Pranowo, terlihat itu kesannya mereka tidak saling akrab. Bahkan terkesannya kayaknya Ganjar itu menyepelekan Mahfud MD. Nah, dalam keterangan kali ini pun dibantah sama Mahfud MD. Salah satu poinnya begini, bahwa mengenai isu itu bahwa saya tidak ada komunikasi lagi dengan Pak Ganjar itu tidak benar. Karena sebenarnya saya kemarin sebelum pemilihan umum, saya katanya pergi umroh terlebih dulu. Kemudian tanggal 13-nya baru sampai di Indonesia, kemudian sibuk untuk pencoblosan, dan setelah itu baru kok saya sudah mulai komunikasi dengan Pak Ganjar. Dikatakan adalah tidak benar yang namanya kami melakukan komunikasi yang tidak baik. Tapi kan video-video yang beredar di TikTok terutama ya, pada saat Pak Ganjar ditanya sesuatu sama wartawan, Pak Ganjarnya bilang gini, ya udah tanyakan saja sama wakil saya begitu. Nah, sebagian netizen tuh berpikir di budaya timur ini mengatakan kesannya Pak Ganjar tuh nggak menghormati Pak Mahfud gitu. Kenapa nggak bilang coba tanyakan ke Pak Mahfud atau jangan menyebutkan nama jabatannya ataupun posisinya. Sebagian orang menginterpretasikan itu adalah hal yang kurang pantas. Nah, ada beberapa poin lagi. Nah, yang disampaikan dalam keterangan Pak Mahfud yang berikutnya adalah mengenai statement setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang curang. Nah, ini konteksnya adalah dikatakan di awal tahun 2023 katanya itu saat pembentukan
pemilu TV ya, di sebuah stasiun TV yang itu sebelum ada tahapan pemilihan umum dimulai. Jangan diartikan penggugat itu selalu kalah, karena dulu waktu saya menjadi ketua MK, pembatalan hasil pemilu itu sudah pernah saya putuskan. Misalnya seperti pilkada di Jawa Timur tahun 2008, saat itu Khofifah melawan lawannya dan akhirnya kan Khofifah sekarang menjadi gubernurnya. Terus juga ada hasil pilkada di Bengkulu Selatan yang akhirnya pemenangnya itu didiskualifikasi dan yang nomor urut 2 menggantikan. Begitupun juga pilkada di Waringin Barat didiskualifikasi dan akhirnya yang bawah juga naik. Nah, dari 3 contoh ini adalah kasus yang ditangani oleh Mahfud MD sebagai ketua MK saat itu. Statement mengenai istilah mengenai terstruktur, sistematis, dan masif itu muncul di tahun 2008 mengenai sengketa Khofifah tadi pada saat pilkada di Jawa Timur. Ini sudah tercium dari dulu, tapi Pak Mahfud MD tidak mengadres mengenai isu yang saat ini sedang gencar. Ada sebagian tim lah kita melihat, tim dari nomor urut 1 ataupun nomor urut 2, mereka dengan percaya diri mengatakan bahwa ada dugaan mengenai kecurangan di pemilu ini sudah terstruktur, sistematis, dan juga masif. Tetapi Mahfud MD tidak mengadres mengenai hal tersebut kepada pemilu yang sekarang ini. Ini adalah menceritakan yang masa lalu. Nah, sebagian orang menilai bahwa kayaknya Pak Mahfud MD ini sudah sadar dan juga nerimo gitu ya, bahwa memang suaranya tidak banyak, ini adalah pemilu, tetapi karena bagaimanapun juga perjuangan dalam tanda kutip ini belum usai, karena Pak Mahfud juga seperti klaimnya bahwa saya tidak ada modal, semuanya dimodali oleh partai, saya hanya ditunjuk saja, jadi kesannya serba salah gitu, kayak dalam tanda kutip ada hutang budi bagi sebagian orang yang berpikir ke arah sana. Saya tangani mengenai sengketa pemilu itu banyak sekali, ada ratusan ya, dan ini tergantung nanti pada hakimnya, apakah punya alat bukti yang kuat atau tidak. Nah, alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5 ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Tentunya dengan elaborasi yang lebih dalam, dan dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal itu fakta, kalau ada 2 alat bukti yang kuat, dan hakim itu cukup punya 1 alat bukti plus dengan keyakinannya bisa untuk menjadi dasar putusannya. Itu sebagai knowledge general dalam dunia hukum. Terus juga mengenai Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan pun juga memberikan keterangan terbaru di acara yang sama dengan Pak Mahfud MD. Ditanya sama wartawan ya, Pak Anies, apakah ada konsolidasi dengan tim nomor urut 3 untuk mengeklaim atau dugaan-dugaan kecurangan? Yang dikatakan Anies adalah begini, bahwa kami semuanya tim sudah dikerahkan untuk mengumpulkan data-data dan kita lihat nanti penggunaan data-datanya itu akan kita buat seperti apa. Well, Pak, maksudnya adalah kayaknya ya kita lihat nanti nih omong-omongannya seperti apa, karena Anies Baswedan dengan tegas mengatakan bahwa saya akan tetap berada di jalur perubahan. Artinya sebagian orang memiliki interpretasi bahwa dia tidak akan menjadi dalam tanda kutip masuk dalam pemerintahan, tetap akan masuk menjadi oposisi. Kalau seandainya memang betulan setelah nanti hasil keputusan dari KPU bulan depan bahwa nomor urut 2 adalah pemenang pemilu di 2024 ini. Demokrasi yang baik itu salah satunya pemilu yang bersih. Itu adalah statement Anies Baswedan. Begitupun juga dengan Mahfud MD yang mengatakan hal senada, bahwa saya dari dulu adalah orang yang sangat menjaga sekali yang namanya demokrasi. Pada saat dulu saya tidak menjabat, memiliki jabatan apapun, saya tetap berjuang di civil society. Nah, untuk pemilu itu adalah bagian yang periodik aja. Ada banyak hal-hal lain yang harus menjadi komponen penting dalam sebuah demokrasi yang baik atau tidak. Tapi kan demokrasi itu kita juga tahu, sistem demokrasi di Indonesia untuk pemilu ini ya ada 3 syaratnya yang untuk menang 1 putaran seperti diatur dalam undang-undang. Pertama adalah kalau pasangan tertentu sudah mendapatkan angka 50% lebih, artinya 50,001% suara yang milih mayoritas adalah dia, itu adalah syarat pertama untuk menang 1 putaran. Yang kedua adalah sebarannya berada di 20 wilayah di Indonesia, wilayah provinsi di Indonesia, karena harus ada aturan setengah dari total provinsi, lebihnya itu harus 50+1 juga ya, artinya 20 provinsi harus menang juga, nggak menang sih, angkanya adalah minimal 20%, sekaligus syarat yang ketiga tersebut. Nah, kalau ini memang demokrasi yang benar, harusnya juga ya para ya yang lainnya juga
harus legowo bahwa memang betul kan. Kalau kita lihat juga teman-teman gini ya, terlepas ada memang kesalahan dari aplikasi Sirekap tersebut, tapi kan kita nggak bisa menutup mata. Kalau seandainya gini ya, hasil survei, tidak ada survei atau hanya sedikit yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran yang menang, oke ini ada sesuatu hal. Atau banyak juga di daerah Indonesia bahwa yang menang itu bukan Prabowo Gibran, tapi adalah pasangannya lain, kita boleh mempertanyakan. Tetapi kan dengan data-data yang lainnya dari suara akar rumput, memang betul kok Anjas, di tempat saya tuh kebanyakan mayoritas yang menang adalah pasangan nomor urut 2. Hasil survei pun sampai sekarang dari 81 lembaga survei yang terdaftar di KPU, aku belum menemukan satu lembaga survei pun yang ada hasilnya bahwa pasangan nomor urut 2 yang menempati posisi teratas. Semuanya itu sama. Nah, quick count atau hitung cepat itu adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang, bahkan negara Amerika sebagai pusatnya, pertama kali lah untuk negara demokrasi pun juga selalu linear, karena itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi menurut aku yang dilakukan para politisi sekarang ini, mereka sedang mencari potensi untuk membuat ini menjadi 2 putaran. Kalau sudah 1 putaran, sudah kelar semuanya. Ada satu hal yang menarik, kalau aku lihat ada statement, kita beralih ke Rocky Gerung ya. Kan sekarang sepertinya dia ini cukup banyak menjadi perhatian, terutama dalam pemilu ini. Berbicara di sejumlah media massa, ada statementnya dulu bahwa Rocky Gerung pernah bilang, Anies tidak akan menang Pilpres karena ada penghalangnya. Nah, waktu itu konteksnya dia sedang mengisi acara di sebuah universitas di luar negeri. Ini adalah siapa penghalangnya? Menurut dia adalah, dugaannya adalah Jokowi. Karena apa? Dia menduga kalau seandainya Anies ini menang, 2 minggu setelah Anies dilantik, Jokowi itu bisa masuk penjara. Karena apa? Ada dugaan dengan money laundering atau pencucian uang. Well, ini dugaan yang nggak main-main, harus dibuktikan secara detail apakah ada seperti itu. Tetapi memang menurut aku, ada penghalangnya siapa? Menurut aku sih bukan Jokowi ya, tapi penghalangnya adalah rakyat, silent majority. Aku melihat kan sekarang waktu Prabowo dan juga Gibran selama musim kampanye, kan banyak di kata-katai yang nggak benar. Ada yang bilang banyak bahwa ini orang-orang pada milih Prabowo Gibran, mereka tuh pendidikannya rendah ya, atau nggak punya moral ya, atau nggak punya etika lah. Banyak label-label negatif dan banyaknya juga yang diem doang. Tapi pada saat di hari H, tanggal 14 Februari, silent majority ini dengan berbagai macam negative labels yang diberikan oleh orang-orang tertentu, akhirnya mereka membalasnya di hari itu. Karena memang ya mayoritas orang Indonesia itu, kalau aku lihat dari data, memang baru sekitar 10%-an ya masyarakat Indonesia itu yang mengenyam pendidikan level universitas. Ya, mayoritas itu masih SMA, SMP, SD, bahkan juga tidak sekolah. Ya, menurut aku inilah suara rakyat sebenarnya gitu. Jadi mau dipaksa atau diberikan uang katanya karena BLT atau karena ada sogokan atau karena ada apa-apa. Menurut aku kalau masyarakat emang dari hatinya nggak mau memilih, walaupun dikasih juga mereka tidak akan milih. Kita lihat dong, refleksinya sekarang kan nggak sedikit tuh para caleg yang melakukan banyak hal-hal aneh gitu ya, bahkan ke kriminal. Mereka kecewa, katanya sudah ngasih uang, ngasih macem-macem ke kampung tertentu, tetapi pada saat dicek hasil suaranya hanya 5, hanya 15. Itu kan artinya juga sama. Level yang sekecil itu pun sampai ke besar ke Pilpres pun, mau dikasih uang berapapun, mau dikasih bantuan berapapun, kalau emang masyarakatnya nggak tergerak hatinya, ya uangnya diterima doang tapi tetap nggak akan dipilih gitu kan ya. Dan aku juga yakin memang ada dugaan kecurangan-kecurangan tersebut. Tapi aku nggak yakin kalau ini hanya didominasi oleh pasangan tertentu aja. Aku yakin banget hampir semua pasangan, baik nomor 1, 2, dan 3, adalah oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi kita lihat nanti lah, namanya juga dunia politik ya, akan ada banyak hal-hal kecil yang akan dikutip untuk mensupport sesuatu hal yang sedang diperjuangkan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.